Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, selamat siang Selamat juga, siang. Bu. Oke, baik. Berikut akan ditampilkan adegan bermain peran yang berkaitan dengan kasus 2 dengan Coach diperankan oleh Ibu Aprinda dan Koci diperankan oleh Bapak Susanto. Nah, untuk pengamat saya sendiri Ibu Herlina. Nah, untuk kasus 2, narasinya adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali ada satu orang murid yang tidak ikut. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir karena murid tersebut tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut sudah juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Silakan. Baik, terima kasih Bu Herlina. Bermain peran akan dimulai. Halo Bu Indah, selamat pagi Bu. Halo Susanto, selamat pagi juga. Ada apa Uh, Susanto? Bu Indah, begini, maaf kalau saya ganggu sebentar waktunya. Kebetulan kan saya merasa bisa cerita gitu sama ibu. Jadi saya mau cerita sedikit Bu, saya ada masalah di kelas. Cerita aja Susanto, apa yang mau kamu ceritakan ke ibu? Eh, Gini Bu, eh, belakangan di kelas, eh, terutama di pelajaran matematik, saya agak merasa tidak enak begitu. Soalnya saya merasa disindir oleh Pak Guru di kelas gitu. Dan juga saya tidak tahu ya, mungkin mudah-mudahan aja salah gitu. Saya merasa ada sesuatu yang kurang adil gitu di kelas. Oh, begitu ya Susanto. Emang apa yang membuat kamu tidak nyaman? Emang Pak gurunya juga dengan bagaimana dia menyindir Susanto? Boleh cerita dengan ibu? Eh, Gini Bu, tapi sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu Bu ya. Bu, kalau di sekolah kita ini emang gurunya biasa ya buka les untuk siswanya Bu? Enggak juga sih, tergantung Bapak Ibu gurunya. Namun ada guru tertentu yang membuka les memang, tapi tidak semuanya. Yang Ibu tahu sih hanya 2 guru aja, guru bahasa Inggris dengan guru matematika. Oh Emang gitu. kenapa? Gini Bu, kebetulan di matematika kan memang ada buka les. Ya itu teman-teman tuh pada ikut semua. Tapi saya nggak ikut gitu. Terus Oh, di kelas Pak gurunya uh, ada bilang-bilang gitu kalau misal tidak semua siswa ikut lesnya gitu. Jadi saya tuh ngerasa nggak enak Bu. Gimana ya Bu ya? oh begitu. Selain itu ada nggak perasaanmu yang lain lagi? Eh, itu sih saya ngerasa nggak enak Bu ya, yang nggak ikut les. Habis itu saya merasa apa karena saya nggak ikut eh, les ini, lalu tuh nilai saya jadinya nggak maksimal gitu Bu. Karena teman-teman saya yang ikut les nilainya lebih tinggi dari saya.
Oh, berarti kesimpulannya sekarang Ibu bisa menarik dari cerita Susanto ini ada dua ya. Yang pertama itu tadi kamu merasakan bahwa gurunya itu tidak adil terhadap Susanto, dan yang kedua Susanto berpikir bahwa Pak gurunya memberi nilai itu tidak adil. Uh, kita bahas dulu yang pertama ya, yang masalah tentang Susanto merasa bahwa Pak gurunya itu menyindir Susanto. Emang kalau Ibu boleh tahu sindirannya itu hanya dengan Susanto aja kah disampaikannya atau di depan kelas dia gitu? Uh, Sebenarnya sih Pak gurunya nggak ada bilang nama Bu ya. Makanya saya juga tanya dulu sama Bu Indah, mungkin barangkali kan Bu Indah tahu gitu. Cuman kalau setahu saya di kelas itu memang hanya saya yang nggak ikut les Bu gitu. Oh gitu, jadi itu yang membuat kamu merasa terbebani nih ceritanya Iya Bu. dan merasa dengan Pak gurunya. Nah kalau gitu sudah ada melakukan langkah-langkah apa pada perasaan Susanto tadi yang merasa bahwa Pak gurunya itu menyindir Susanto? Selangkah-langkah yang saya mau buat sih belum ada Bu. Ini saya baru memberanikan untuk curhat dulu ke Bu Indah karena saya takut Pak gurunya nanti malah jadi tersinggung Bu gitu. Saya juga takut sayanya yang hanya merasa saja gitu padahal Pak gurunya tidak gitu. Jadi makanya saya cerita dulu ke ibu gitu. Apakah kalau kayak ndak ikut les gitu tuh ndak boleh gitu Bu? Apakah harus ikut les? Emang Pak gurunya galak kah? Atau Pak gurunya itu pernah marahkan Susanto sehingga tidak enak untuk menanyakannya? Saran ibu sih bagusnya ditanya. Enggak juga sih kalau menurut pengalaman-pengalaman ibu, karena kebetulan saya ini kan sudah ngajar 8 tahun di sekolah kita. Enggak ada sih, karena kepala sekolah juga mengizinkan boleh membuka les, tetapi itu harus memberi objektif terhadap siswa walaupun tidak ikut les, mau ikut les dengan beliau. Nah, kepala sekolah itu menyarankan harus objektif. Jadi saya rasa mungkin bukanlah. Nah, coba sekarang Susanto berpikir langkah-langkah yang lain. Eh, saya sih sebenarnya ya mau tanya Bu, cuman saya masih bingung gitu caranya gimana. Sama eh, yang ini sih mudah-mudahan saya nggak tahu sih ya, saya maksudnya benar atau salah gitu. Karena saya ngerasa nilai teman-teman yang ikut les semua itu lalu jadi pada lebih tinggi dari saya gitu. Apa karena saya nggak ikut les gitu, jadi nilai saya jadi lebih rendah dari teman-teman gitu Bu. Saya takut salah aja gitu Bu. Enggak lah Susanto, malah kalau kamu tidak menanyakan langsung dengan Pak gurunya, enggak akan menemukan solusi terhadap masalahmu. Saya rasa sih kalau Susanto datang menjumpai beliau dengan bahasa yang lembut, sopan, beliau juga akan merespon apa yang menjadi dan permasalahan yang Susanto rasakan juga akan plong. Jadi saran ibu sih sebagusnya jumpai dulu bapak gurunya, tanyakan langsung. Nah, apakah Susanto nih mengatakan bahwa nilainya yang kalau sehari-harinya Susanto bagaimana belajar? Eh, Sebelumnya sih saya nggak ikut les tuh sebenarnya bukannya saya nggak mau les Bu ya, tapi karena kondisi seperti sekarang ini saya tuh memang tidak ada waktu luangnya karena pulang dari sekolah saya tuh langsung bantu orang tua untuk bekerja. Jadi uh, ya saya selain saya pikir saya bisa belajar sendiri, jadi kan nggak perlu ikut les supaya lebih hemat gitu Bu. Jadi sembari membantu orang tua bekerja, saya belajar belajar sendiri gitu Bu.
Oh, begitu. Wih, luar biasa memang kamu ini ya, Susanto ya. Saya salut dengan kamu ini. Kamu punya niat baik untuk membantu orang tuamu. Namun, perlu Ibu tanya nih, apakah selama kamu ini membantu orang tua, kan ini Susanto nih pulang sekolah nih membantu orang tua kan? Apakah sejak membantu orang tua, waktu kamu belajarin tuh ada nggak merasa terkurangi? Ya berkurang sih Bu. Dulu sebelum saya ikut membantu orang tua, memang saya belajarnya full. Jadi kayak pulang dari sekolah tuh saya memang uh, lumayan banyak lah waktu untuk belajar gitu karena belum membantu orang tua. Nah, tapi di situasi sekarang saya ya belajarnya itu curi-curi gitu waktunya di sela-sela membantu orang tua gitu Bu. Oh, begitu. Nah, kamu kan tahu nih, di saat kamu berarti waktu kamu belajar itu berkurang. Nah, tentunya kamu tahu dong bagaimana kemampuan Susanto kan? Apakah Susanto punya kekuatan lain? Kalau udah berkurang dalam belajarnya, porsi belajarnya, teknik belajarnya itu sekarang gimana? Pandai-pandai Susanto mengatur waktunya? Gimana? Eh, saya sih biasanya saya nonton-nonton dari video YouTube gitu Bu. Kalau untuk pelajaran matematika kan nggak hanya hafalan Bu ya. Jadi biasanya kalau kayak soal-soal itu saya lihat dari internet karena udah banyak di internet Bu. Saya lihat tuh kayak di Brainly, di YouTube itu tuh ada penjelasannya semua. Makanya saya belajar dari situ, Bu. Tuh. Oh, bagus kamu nih Susanto belajarnya mandiri ya. Namun pas saat ulangan dari Pak Daninya, waktu pelajaran matematika, kira-kira Susanto bisa nggak menjawabnya? Pas pelajarannya ya bisa sih, Bu, itu. Bisa sih. Makanya tadi saya pikir ya cuman saya lihat teman-teman yang les gitu jadinya tinggi-tinggi gitu. Jadi kan saya juga pengen kayak uh, tinggi juga gitu. Cuman apakah saya harus les dulu gitu atau apakah mungkin bisa kalau saya nggak les bisa lebih tinggi gitu dari teman-teman yang les. Nah, sekarang coba refleksikan pada diri Susanto. Apakah kalau Susanto itu tidak les dengan belajar mandiri, itu udah cukup dengan cara hanya menonton, itu udah cukup tidak untuk memperbaiki nilaimu. Dan saat ulangan hariannya, coba pernah nggak dibahas-bahas lagi soalnya apakah jawaban Susanto itu sudah benar atau tidak? Pernah nggak diulang lagi? Karena kan Susanto tadi kan mengatakan bahwa waktunya sudah berkurang. Nah, ini yang perlu direfleksikan. Apakah sesudah itu pulang nih, misalnya nih hari ini pelajaran matematika, ulangan harian. Nah, Susanto nih menjawab nih, apakah pernah diulang lagi? Jawabannya itu sudah benar nggak semuanya? Iya sih Bu, semenjak yang membantu orang tua nih kalau kayak habis ulangan tuh memang nggak ada di review lagi. Habis ulangan ya udah gitu. Nah jadi kalau pas ada tugas saja saya langsung kerjakan gitu. Kalau misal tidak ada, memang saya nggak ada belajar mengulang lagi gitu karena membantu orang tua. Itu sih Bu saya rasa perbedaannya. Apa mungkin gara-gara itu ya? Nah, itu kamu tahu. Nah, kalau begitu, Susanto, bisa jadi itu yang menjadi permasalahannya. Makanya lebih bagus saran Ibu nih pada Susanto jumpai dulu gurunya, tanyakan mengenai nilainya, kenapa nilai Susanto itu akhir-akhir ini rendah, tidak tinggi lagi. Nah, itu kan Susanto mempersepsikan sendiri bahwa Bapak itu berlaku tidak adil. Seperti itu Susanto. Nah, apa rencanamu untuk selanjutnya Susanto?
Kalau gitu ya biar nggak penasaran, saya cari Pak gurunya aja lah Bu. Saya coba tanya. Mungkin kayaknya saya perlu nanya, misalkan ulangan saya itu apakah memang banyak salah begitu, salahnya di mana. Terus saya juga mau tanya, kalau misal kayak saya ndak les tuh ndak apa-apakah gitu. Soalnya kan kayak tadi saya ada alasan untuk ndak les gitu. Saya takut Pak gurunya ndak tahu, kira saya nanti saya takut Pak guru kiranya tuh saya sengaja ndak ikut lesnya gitu Bu. Jadi saya nanti berencana mau ketemu sama Pak gurunya Bu. Oh, itu bagus Susanto, bagus Ibu mendukung. Nah, selain itu apa rencanamu selanjutnya lagi? Eee, Kalau misal saya udah tahu penyebabnya, mungkin ya mungkin saya nanti mau mau bilang sama orang tua sih Bu, kalau mungkin mau lebih banyak belajar dulu gitu, untuk di rumah. Jadi nanti mungkin membantu orang tuanya mungkin, bisa dikurangin dulu gitu. Jadi kayak dulu lagi gitu saya, banyak fokus belajar lagi gitu aja dulu Bu. Oh, berarti Susanto selain dari menjumpai gurunya nanti, Susanto juga mau bicara dengan orang tuanya supaya untuk membantu orang tua dalam berjualan nanti akan berkurang sehingga waktu Susanto itu banyak ya. Itu komitmen untuk Susanto yang hendak dilakukan. Nah, selain itu, kira-kira bagaimana cara Susanto untuk menjalankan komitmen yang Susanto lakukan tuh? Ya saya jalankan aja sih Bu, saya nanti mau bilang aja dulu dengan orang tua gitu, tapi saya mau tahu pasti dulu dari Pak gurunya Bu gitu. Kalau misal memang, sudah dapat jawabannya, nanti ya saya mau coba kembali, memperbaiki, bagian pelajaran yang kurang tadi gitu Bu. Jadi, Oh, ya biar bisa, nilainya lebih baik lagi lah gitu. bagus itu. Silakan aja Susanto, jumpain aja besok Pak gurunya, tanyakan, berbicara dengan baik dengan beliau, tanyakan bahwa kalau bisa kertas ulangannya udah dibagi belum ya? Eee, Tugas-tugasnya udah dibagi Belum belum? semua sih Bu, baru beberapa. Kalau misalnya belum, coba diminta kertas ulangannya juga, apakah nilainya itu memang bagus. Nah, kalau tidak, nanti kan Susanto kan bisa menyimpulkan sendiri ya, dan tanyakan uh, bagaimana cara penyelesaiannya juga bagaimana. Itu mungkin ya saran dari Ibu. Jadi saran dari seperti yang Susanto bilang tadi untuk menjumpai, silakan aja besok jumpai ya Susanto. Oh iyalah Bu, kalau gitu terima kasih lah Bu ya atas waktunya Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya jadi lumayan lega lah gitu nanti untuk menghadap Pak gurunya. Iya, tetap semangat ya Susanto. Nggak usah takut, nggak marah bah Bapak itu. Pak Pak Danielnya kan cuma saya lihat sih baik dianya. Ya, tetap semangat ya dalam belajar. Oke deh, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Kalau gitu saya permisi dulu Bu ya. Ya, sama-sama Susanto. Oke, terima kasih Bu. Oke, Oke, Bu baik Bu Herli. Herlina. Oke. Baik, demikian simulasi dari reka adegan yang dilakukan dua rekan kami. Nah, saya sebagai pengamat setelah melihat jalannya coaching di skenario yang kedua ini, sudah menilai bahwa sudah bagus ya, sudah baik. Yang pertama dari kriteria Tirta itu sudah dijalankan untuk yang tujuan ya. Tujuan tadi sudah sangat bagus mendorong Koci bisa menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dari diskusi tersebut ya. Ketika
si anak merasa gelisah oleh persoalan yang dia pikir selama ini gurunya itu menyindir dan merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil tadi ya, bahwa dia ingin menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian dari segi identifikasi, nah ini yang paling mantap di sini bahwa coach telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka di sini dan membuat seorang coach itu memberikan respon dengan lancar tadi ya. Kalimatnya juga sopan dan nyaman gitu ya, terjadi komunikasi yang nyaman. Misalnya salah satunya tadi ketika coach mengidentifikasi masalah ulangan ya yang ditanyakan, kemudian menyuruh merefleksi, melakukan refleksi diri terhadap si coachnya ya, supaya menganalisa kembali prasangka-prasangka bahwa betulkah dia diperlakukan tidak adil seperti itu. Jadi itu identifikasinya sudah sangat mendalam ya. Nah, untuk rencana aksi di sini coach juga sudah memberikan pertanyaan yang berupa pertanyaan ini ya, penganalisaan ya, pengambilan keputusan ya, yang merujuk kepada pengambilan keputusan, sehingga coach memberikan rencana apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut tadi ya. Melakukan keputusan mandiri. Rencana aksinya tadi berupa ingin menemui bapak guru tersebut ya. Kemudian terakhir adalah masalah tanggung jawab. Nah, coach sudah bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen tadi ya. Rencana aksi dijalankan dengan komitmen seperti apa yang dilakukan si coach tersebut. Nah, jadi saya dapat menyimpulkan di sini bahwa secara umum sudah baik dan memenuhi konsep Tirta. Demikian hasil pengamatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang. Terima kasih Bu. Baik, terima Selamat siang. kasih Bu Her. Oke.